Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki di bulan suci Ramadan. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yunda Nasyiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di bulan Ramadan ini biasanya sangat banyak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti salah satunya adalah sebenarnya perempuan yang sedang haid itu bisa nggak sih melakukan amalan atau ibadah di bulan suci Ramadan? Karena sayang sekali jika tidak melakukan hal-hal positif atau ibadah atau amalan di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan insya Allah. Sebelum kita lanjut ke amalan-amalan perempuan yang sedang haid di bulan suci Ramadan, perlu kita ketahui kedudukan wanita yang sedang haid di dalam Islam. Berdasarkan Qur'an Muktamar Tarjih itu di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa perempuan yang sedang haid tidak bisa melakukan sholat dan juga puasa. Kemudian dasar untuk menggantinya yaitu seperti riwayat jamaah ahli hadis bahwa Aisyah diperintahkan mengganti hutang puasanya dan tidak disuruh mengganti sholatnya. Kemudian masuk ke dalam amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita sedang haid di bulan puasa, di bulan Ramadan. Banyak sekali teman-teman yang bisa dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ketika kita sedang haid. Yang pertama adalah kesabaran. Kita harus bersabar. Nah, bersabar dalam hal ini adalah salah satu contohnya, yaitu bersabar untuk tidak menggunakan pil penahan haid. Nah, itu merupakan salah satu kesabaran seorang wanita. Karena siapa sih yang mau punya hutang? Nah, tidak ada teman-teman. Tapi kita sebagai seorang wanita itu telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seorang wanita itu ya haid. Gitu. Nah, kita harus bisa menerimanya, kita harus bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan pil penahan haid supaya kita tidak punya hutang puasa. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti berzikir, kemudian bersolawat, kemudian beristighfar, kemudian mencari ilmu atau mendatangi majelis ilmu, kemudian ada lagi bernahi mungkar, beramal ma'ruf nahi mungkar. Untuk yang pertama tadi, kita perlu membahas sedikit tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersolawat, insya Allah solawat kita akan berpahala. Kemudian ada lagi mencari ilmu atau mendatangi majelis ilmu. Nah, itu kita harus tidak perlu datang jika tidak ada kajian. Tapi jika ada kajian atau kesempatan, kita bisa mendatangi majelis ilmu. Kemudian bisa dengan cara membaca buku, membaca hadis. Kemudian tafsir Al-Quran kita bisa mengamalkan ketika kita sedang haid. Kemudian kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kita saling mengingatkan sesama muslim bahwa kita harus beramal ma'ruf nahi mungkar, menjauhi larangannya, tetapi juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nah, salah satu nahi mungkar itu atau menjauhi maksiat itu adalah jangan menggosip.
ini banyak banget perempuan-perempuan, khususnya kita sebagai kaum perempuan sangat sulit sekali untuk tidak mengomongkan orang atau menggibah atau menggosip dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus saling mengingatkan. Kemudian untuk beramal lainnya yaitu seperti yang pahalanya seperti orang puasa, yaitu membuat buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Nah, contohnya saya sedang haid, saya membuat buka puasa untuk 100 orang yang sedang berpuasa. Nah, insya Allah pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa dan tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita sedang haid. Mungkin cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Jika banyak lebihnya, semoga dapat bermanfaat atau kita ambil manfaatnya untuk kita semua. Allah itu karim, maka kita mau atau enggak untuk berlomba-lomba atau mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai kebaikan. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Maka dari itu, tidak lupa kita selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Yunda-Yunda.